Untuk hari ini kita akan melihat firman Tuhan, petikan yang terambil daripada Matius pasal 3, ayat 13 sampai ayat 17. Yang membawa Alkitab, sila perhatikan bahagian pembacaan firman Tuhan. Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepada Yohanes Pembaptis, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Jemaat yang kami kasihi, di sini kita baca tentang Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Saya namakan kalimat untuk kita renung hari ini, Yesus dibaptis. Yesus dibaptis di sini ada kaitan dengan seluruh peraturan dalam seluruh kehidupan bangsa Israel. Yesus dibaptis di sini menunjuk kepada persiapan hidup baru dan persiapan kepada pelayanan ke depan. Lalu apabila kita lihat di sini, untuk lebih lanjut kita lihat kembali kepada Alkitab bahwa sebelum Raja Daud menjadi raja, dia diurapi sebagai raja. Rupanya tidak tergantung hanya sikap secara lahiriah, penampilan badannya, tetapi sikap rendah hati dan sikap yang siap melayani pada masa itu. Kita lihat itu dalam Perjanjian Lama. Ini berarti bahwa Yesus rendah hati, siap untuk melayani. Ini ada hubungannya dengan betapa pentingnya pengudusan. Kalau rujuk kepada 2 Timotius 2 ayat 19 sampai 21, dalam rumah Allah, Paulus memetik bahwa dalam rumah Allah, bait Allah itu terdapat banyak alat atau perabot. Ada yang terdiri daripada kayu, ada yang terdiri daripada pelbagai. Tetapi apabila diuji dengan api, katanya, semua yang lain itu terbakar. Menunjuk kepada kesungguhan. Dengan sebab itu kita akan lihat di sini, dalam Perjanjian Lama juga kita melihat di sini bahwa Naaman sebelum dia mengenal Tuhan, Tuhan suruh nabi itu untuk beri pesan kepada Naaman, masuk ke sungai Yordan, dicucikan di sungai Yordan. Lalu dia menjadi tahir, kulitnya dipuli seperti orang muda. Tadinya Naaman itu adalah seorang orang besar, panglima perang, namun masalahnya adalah penyakit kulit atau kanker. Kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru, ada seorang yang dilahir buta, lalu bertemu dengan Yesus. Yesus suruh dia menyucikan dirinya di kolam Siloam. Ada apa sebenarnya di balik semua ini? Betapa pentingnya kita disucikan, dibersihkan sebelum kita meneruskan kesaksian ini kepada orang lain. Lalu mari kita lihat firman Tuhan ini.
Bagian yang pertama dalam pembicaraan firman Tuhan ini adalah Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Apabila kita baca di sini, Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang telah diutus oleh Allah sebagai orang yang bersuara di padang gurun. Bapaknya Zakaria lahir setelah 400 tahun tidak ada suara lagi. Lalu suara ini datang melalui orang ini, Yohanes Pembaptis. Tinggal di padang belantara, makanannya terhad sekali. Tidak seperti orang Bintulu punya makanan. Saudara, apabila kita lihat di sini, Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Mari kita lihat kata Yohanes Pembaptis. Sebelum dia datang berjumpa dengan Yohanes Pembaptis, sudah dia tampil dengan minta orang bertobat. Yohanes Pembaptis ini mengistiharkan persiapan sebelum kerajaan Allah ini datang. Pertobatan itu penting. Lalu dibaptis. Apabila kita lihat ini, Yohanes Pembaptis memberitakan tentang Yesus sebagai seorang yang berkuasa. Dia beri beberapa kata-kata penting. Dia adalah orang yang berkuasa. Apalagi yang kata Yohanes. Dikatakan Yohanes memberitakan tentang Yesus yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Kalimat penting di sini ayat 16. Sesudah dibaptis, kita lihat di sini berlakulah apa yang dia maksudkan. Tetapi apabila kita lihat sebelumnya bahwa Yohanes Pembaptis ini telah menjelaskan tentang dia daripada ayat 1 pasal 3 ini. Lalu saya akan membaca rujukan ini dari ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatanmu. Ini kata Yohanes. Ini sebelum Yesus jumpa dia. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dia beritahu tentang kehebatan orang yang akan datang kemudian daripadanya. Tiba-tiba dalam ayat 13, datanglah Yesus bertemu dengan orang yang memberitakan dia ini. Apa yang kita lihat di sini saudara bahwa Yesus yang datang kepada Yohanes ini berbeda dengan apa yang orang lain biasa. Tetapi kita lihat bahwa rupanya Yohanes tahu tentang dia punya kerja ini. Dia tahu tentang dia punya tugas tanggung jawab hanya memberitakan tentang dia. Peranannya adalah mempersiapkan kedatangan Kristus. Ia berbicara tentang kedatangannya dari surga, mempersiapkan supaya setiap orang bertobat. Ini yang kita lihat. Lalu ayat 13 bahwa Yesus datang kepadanya. Saya tidak banyak berbicara di situ, tetapi marilah kita lihat. Di dalam keadaan ini bahwa Yesus yang datang melihat sampai ke batin hati kita. Untuk seterusnya kita lihat di sini bahwa Yesus datang tidak sama dengan apa yang dia pikir, Yohanes pikir ini. Dia tidak berani untuk mengakui dan suruh dia bertobat seperti yang dia bicara kepada orang banyak itu. Tetapi apa dia kata? Sepatutnya akulah yang datang kepadamu untuk dibaptis. Itu perundingan, perbincangan di tengah-tengah mau dibaptis. Sebab Yesus tidak perlu pertobatan, Yesus tidak perlu dibaptis kalau ikut dia. Tetapi apabila kita lihat di sini, mari kita maju ke langkah yang kedua adalah Yesus dibaptis untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Pembaptisan Yesus itu bukan seperti pembaptisan BM atau SAB hari ini. Anda bertobat, terima Yesus, lalu dibaptis. Tanda kesaksian kepada orang umum atau orang awam. Semua orang tahu bahwa kamu percaya Yesus,
lalu dibaptis. Tetapi dia punya tidak. Mari kita lihat di sini. Yesus dibaptis adalah untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yohanes terkejut, lalu mengakui bahwa sebenarnya dialah yang perlu datang kepada Yesus untuk dibaptis. Dia tahu rupanya. Tetapi apabila kita lihat di sini bahwa Yohanes rupanya sekarang ini merujuk kepada apa yang sebenarnya, kalimat yang penting di sini. Apa katanya nih? Biarlah hal itu terjadi, ayat 15, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Mengikuti upacara dan undang mereka ini harus berlaku dibaptis. Ini menggenapkan seluruh kehendak Allah. Mari kita perhatikan kedudukan Yohanes Pembaptis dengan Yesus. Kedudukan Yohanes Pembaptis penting. Dia orang besar yang boleh membawa orang bertobat. Tetapi Yesus yang datang membuka tali kasutnya pun tidak layak. Lebih besar dari Yohanes. Tapi sekarang yang kita pelajari di sini, dia datang untuk minta dibaptis. Apa yang kita pelajari di sini? Saudara, kalau begitu, kebanyakan dari kita ini, apabila merasa dirinya terlalu tinggi, susah kita bergaul dengan orang banyak. Tidak dapat bergaul, kita merasa tidak perlu bertobat, tidak perlu banyak-banyak aktiviti, karena kita ini orang penting. Biasa begitu. Yesus sekalipun dialah Allah, dia memperlihatkan kerendahan hatinya yang sungguh-sungguh. Ia tidak berdosa, tetapi menyamakan dirinya dengan kita. Lalu bertekad untuk membawa kita kembali ke dasar yang benar. Tidak seorang pun dari kita yang demikian tinggi kedudukannya, sehingga tak perlu mengetahui berbagai upacara gereja atau memanfaatkan yang lain. Tetapi membawa hati kita kembali, merendahkan diri. Kita ingat dengan kalimat yang disebut dalam Filipi 2 itu, bahwa dia adalah raja di takhta, lalu mengosongkan takhta itu, lalu turun, pribadinya turun di tempat yang paling rendah. Sanggup dia. Ada seorang bersaksi, waktu dia membaca bahwa Yesus turun dari sorga, lalu mengambil rupa tubuh, lalu mengikuti kita di tempat yang paling hina. Itu yang membuat dirinya sedar, lalu menangis katanya. Ini satu keadaan. Ada dua kalimat penting. Yesus tidak menganggap diri terlalu tinggi. Ya memang tinggi, tetapi sekarang untuk melaksanakan kehendak Allah itu, dia turun. Yang kedua, memperlihatkan kerendahan hatinya. Saudara yang kami kasihi, waktu dia datang itu yang membuat seorang yang bersaksi itu begitu rupa. Tersentuh apabila dia lihat prosesnya Yesus menjadi manusia di tempat yang paling hina. Tak usah orang cakap lagi, saya sudah paham kedatangannya katanya. Lalu bacaan ini saya teringat satu ketika dulu ada kebaktian di Buduk Nur. Satu petang semua mereka arahkan kita di mana saja berdoa. Saya dengan Reverend Peter Pangeran Mutang ikut satu kebaktian doa ibu-ibu tua itu di gereja yang di atas kampung itu ya, tidak jauh. Ya, kita di pusat waktu itu. Lalu dalam kebaktian doa itu, lalu kami dua minta didoakan. Duduk di tengah ibu-ibu yang berdoa, nenek-nenek yang berdoa, banyak mereka itu. Sementara kami berdoa, semua mereka menangis, saya pun tak paham. Lalu datang seorang ibu, dia berbisik ke telinga saya. Kami sangat kagum dengan kamu yang sebagai pemimpin, minta didoa hari ini. Baru saya ingat ini, Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis. Kehadiran kita merendahkan diri itu merupakan menyentuh hati orang lain. Yesus datang ke dunia ini
sekurang-kurangnya menyentuh setiap hati kita. Kalau kita tidak sadar lagi, tidak tahu cara apa lagi yang Tuhan akan tunjuk kepada kita. Jemaat yang kami kasihi, bahwa kita tidak perlu apa-apapun yang lain lagi. Tetapi mari kita lihat bagaimana Yesus memperlihatkan kesungguhan hatinya, lalu menyamakan kedudukannya sama seperti saya dan Anda. Tetapi dia tetap tidak kehilangan Allahnya. Untuk seterusnya kita lihat hal yang ketiga, langit terbuka. Saya singkatkan satu kalimat penting adalah pengistiharan orang yang berkenan di hati Allah. Langit terbuka. Waktu sudah dibaptis. Kita lihat ayat ini mengatakan bahwa dikatakan sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Yohanes sendiri melihat ada Roh Kudus datang dalam bentuk burung tekukur, burung merpati. Hinggap di atas kepala Yesus. Waktu itu dia lihat langit terbuka, ada suara yang keluar dari surga itu. Luar biasa. Banyak orang persoalkan apakah semua orang yang dibaptis hari itu mendengar dan melihat itu. Saya tidak peduli dengan sama ada melihat atau tidak. Tetapi yang penting ada pengistiharan bahwa orang yang berkenan kepada Allah disebut anak yang dikasihi Allah. Allah sangat menghormati kerendahan diri Yesus. Yang kita lihat di sini bahwa Allah sangat menghormati. Apabila seorang merendahkan diri, membawa hatinya lebih dekat kepada Tuhan, betapa Allah menghargai, menghormati ini. Ini yang kita pelajari. Kita lihat di sini bahwa Yesus datang itu dengan suatu keadaan mendapat penghormatan dari Allah dari surga. Dengan kemuliaan dan memberi kesaksian tentang siapa Yesus sebenarnya. Ada pengistiharan bahwa Yesus anak yang dikasihi. Allah mengistiharkan. Waktu saya baca, rupanya kalau seorang tidak merendahkan diri, tidak membuka hati sungguh-sungguh kepada Tuhan, akan terjadikah pengistiharan bahwa kita ini anak Allah? Tetapi yang membuat saya senang, kata firman Tuhan, 1 Yohanes 5 itu ayat 12-13. Setiap orang yang percaya kepada Yesus dan terima dia menjadi Tuhan dan penyelamatnya, maka dia disebut anak-anak Allah. Saya rasa bagus kita baca ayat itu. Saya mau hafal pun takut dia salah kalimatnya. 1 Yohanes 5 ayat 13. 1 Yohanes 5, boleh kita baca dari ayat 12, mengatakan, barang siapa memiliki anak, maksud dalam kalimat asli adalah orang yang ada Kristus di dalam dirinya. Kalimat ini tidak dia begitu jelas. Orang yang barang siapa memiliki anak, memiliki hidup. Yang tidak memiliki anak, tidak memiliki hidup. Pernah seorang tanya saya, bagaimana kami yang mandul ini pastor? Kalimatnya tidak lengkap ya. Saya lihat dalam teks asli, dia boleh berbunyi demikian. Siapa saja yang memiliki Yesus dalam hidupnya, ia memiliki hidup kekal sejati. Tetapi barang siapa yang tidak memiliki Yesus dalam hidupnya, tidak memiliki hidup kekal sejati. Baru lengkap. Yang tidak ada anak jangan khawatir. Kalimat itu tidak sempurna. Bahasa Indonesia. Terjemahan lain mungkin. Ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah,
tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ini dia. Sama ada kita diistiharkan menjadi anak Allah atau tidak, di sini dia. Ada kunci, ada jaminan. Setiap orang yang memiliki Yesus dalam dirinya, walaupun tidak mendengar suara dari langit yang bilang, ini Pastor Silam adalah anak yang kukasihi, walaupun dia dari Lungone jauh sana. Tidak ada itu sehari ini. Tetapi kalimat ini berkata bahwa setiap orang patut tahu, patut kenal dengan pasti. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus anak Allah itu, kamu sudah memiliki hidup yang kekal. Betapa pentingnya. Daripada apa yang kita telah pelajari tentang Yesus ini, membawa kita kepada suatu kalimat penting kepastian keselamatan ini. Jemaat yang kami kasihi, ada sejarah orang Yahudi dulu. Apabila mereka melahirkan anak itu tidak boleh dibawa keluar dari rumah. Di suatu saat apabila ada hitung hari saya rasa, saya kurang tahu kalau 8 hari tapi sebenarnya apabila dia keluar dari rumahnya, lalu orang yang paling pengaruh dalam bilik itu, dalam keluarga itu akan memberi nama kepada anak itu. Apabila dia dibawa keluar dari rumahnya, lalu mengistiharkan kepada dunia luar, ini nama anak ini. Wah, ini hebat mereka. Waktu Yohanes Pembaptis, bapaknya Zakaria beritahu bahwa dia akan dikaruniakan seorang anak, dia akan jalan mendahului Yesus, memberitakan tentang dia. Zakaria pikir, umur macam ini, macam mana boleh ada anak. Tambah dia punya istri itu mandul. Tetapi kenapa malaikat Tuhan beritahu? Lalu malaikat Tuhan itu bilang, kalau kamu tidak percaya, kamu tidak boleh berkata-kata. Dia bisu sampai hari pengistiharan nama anak ini. Waktu dia keluar dari bait, dari kemah suci itu, tidak dapat berkata. Dia pakai syarat, pakai tangan saja. Taulah orang bangsa Israel bahwa ada sesuatu peristiwa berlaku. Dalam budaya mereka, sampai genap harinya, lalu mereka minta kepada Zakaria, siapa nama anak itu sebelum kita bawa dia keluar dari pagar rumah ini. Firman Tuhan berkata bahwa mereka sebut beberapa nama, dia bilang tidak boleh berkata. Sama ada dia bilang begini atau bilang begini, tidak setuju. Kalau begitu siapalah namanya? Lalu mereka beri sepotong kayu, dia tulis nama Zakaria. Setelah dia bersebut nama itu, firman Tuhan berkata, terbukalah lidahnya yang kaku itu, boleh berkata. Pengistiharan nama yang sudah berkenan. Persoalan saya, setiap diri kita hari ini yang sudah percaya kepada Yesus, apakah kita sudah menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh? Apapun kedudukan Anda dan saya, penting sekali merendahkan diri, menyerahkan sungguh-sungguh hidup ini kepada Tuhan. Pertobatan itu penting, penyucian diri itu sangat penting. Dengan sebab itu, kalimat yang saya boleh sebut di sini, tiap-tiap orang harus mengakui dan menyesali dosanya dan menyerahkan dirinya supaya dibersihkan dari kehidupan yang tidak benar. Jika ini sudah betul-betul dilakukan oleh setiap kita, lalu dibaptis, atau jika kita dibaptis ketika masih anak atau belum kenal lagi, kita mau supaya apa yang ada pada hidup ini mengenal artinya baptisan. Terima kasih, ada yang perhatikan saya betul-betul. Kering. Maka seketika itu juga kita dikasihi oleh Allah setelah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jika kita mati bagi Dia dalam hidup lama kita, maka sekarang kita menyerahkan diri kita kepada Dia dalam suatu kehidupan yang baru. Itu yang Paulus sebut dalam Roma pasal 6 itu.
kita akan menerima hidup Yesus itu dalam diri kita. Kita lahir kembali dan dapat berkata sesuai dengan kata Rasul Paulus dalam Roma ayat 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Kalau kita sudah serahkan hidup ini kepada Tuhan, meninggalkan kejahatan kita, maka kita ini disebut anak Allah. Kebanyakan dari kita tidak berdaya, tidak berkesan kesaksian kita, tidak berkesan cara penginjilan kita melalui sikap. Karena kita tidak menyerahkan diri kita, tidak menyesali dosa kita, dan tidak menjadi anak Allah. Tetapi apabila Yesus memberi contoh, dia merendahkan dirinya, lalu berkenan di hati Allah. Kalau Anda dan saya menyerahkan hidup ini sungguh-sungguh kepada Tuhan, langit akan terbuka, ada pengistiharan bahwa Anda dan saya adalah anak yang berkenan di hati Allah. Demikian firman Tuhan yang kita pelajari dengan singkat hari ini. Jadi untuk masa berikutnya saya akan membawa kita ambil masa untuk berdoa. Tidak sempat mereka siapkan bahan itu. Penutupan doa 7 hari itu bermula hari Ahad yang lalu, berakhir Ahad minggu ini, hari ini. Bukan berarti Anda tidak berdoa lagi untuk perkara itu. Teruskan doa, tetapi cuma waktu yang sudah ditetapkan, kita akan menutup doa 7 hari itu hari ini. Ada bahan dia sebenarnya, mungkin sudah diberi kepada setiap kelompok, tetapi untuk kepada pribadi mungkin tidak ada. Tidak apa. Ingat, kita berdoa bagi pemimpin kita, negara kita. Berapa orang di tengah kita yang setia berdoa untuk menteri kita? Seorang ibu, siapa nama ini? Debbie. Setiap hari dia berdoa pagi. Dia sebut nama Jokowi, presiden mereka. Dan kami doa pun mulai juga, tapi tidak tiap hari. Sebut Anwar Ibrahim. Mereka itu biasa, orang biasa. Tetapi kalau Tuhan pakai mereka menjadi alat Tuhan di negara ini, doakan mereka. Nama-nama yang kita dapat ingat, baik di peringkat pusat maupun di peringkat negeri Sarawak, kita doakan. Juga kita berdoa bagi semua pemimpin gereja BM. Dalam yang lalu kita pamer nama dan ketua daerah. Saya mau kita berdoa hari ini juga bagi semua pastor-pastor kita. Kami ini orang biasa, banyak kelemahan, kesalahan kami. Perlu doakan. Dan ya di mana kelemahan kami sebagai pastor, jemaat Tuhan perlu beri pengampunan bagi kami. Kami tidak sempurna. Pegawai pusat kita, daerah kita, semuanya perlu doa kita semua. Saya mau kita berdoa untuk semua pemimpin, baik di peringkat kerajaan maupun di gereja seluruh BM Sarawak ini. Jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, ambil waktu ini berdoa bersama-sama sambil mengakhiri doa 7 hari itu hari ini. Dan bahan itu teruskan kamu doa, semua kita doa. Mari kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu kami sempat mendengar sabda firman-Mu. Betapa senangnya hati kami. Yesus telah memberi contoh merendahkan diri. Pertobatan yang diusulkan oleh Yohanes kepada semua orang akan membawa kami nikmati kehadiran dan berkat Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh pribadi kami anak-Mu, baik yang di gedung ini maupun yang di rumah atau dimanapun berada. Tuhan, Engkau mengenal isi hati kami. Langit terbuka, ada pengistiharan bahwa kami anak Tuhan yang dikasihi. Hari ini kami mau berdoa bagi negara ini, negara Malaysia. Berdoa bagi mulai dari yang di Pertuan Agung, Perdana Menteri kami dan seluruh menteri-menteri yang lain. Kami berdoa supaya mereka dipakai Tuhan, diberi hikmat untuk mengelola, mengendali pemerintahan negara ini dengan baik. Kami juga berdoa bagi negeri Sarawak khususnya. Beri hikmat bagi pemimpin kami. Baik yang daripada kalangan gereja Tuhan yang menjadi wakil rakyat.
Tuhan akan beri kepada kami hikmat, supaya kami menjadi alat yang dapat dilihat oleh semua orang. Berkati semua yang terlibat, pemimpin-pemimpin. Kami berdoa bagi pemimpin gerejamu, mulai daripada peringkat pusat BM Sarawak ini, yang di majelis umum, penasihat-penasihat kami, eksekutif, dan seluruh penyelaras pelayanan, gembala-gembala jemaat yang di setiap tempat. Kami mohon hikmat Tuhan. Ampuni kami jika kami bersalah kepadamu. Tuhan akan memberi kepada kami kesadaran untuk berubah kepada arah yang kehendak Tuhan. Merendahkan diri sesuai dengan firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.